Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap bersemangat belajar di rumah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, yang pertama kita zikir pagi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Ananda lihat buku penanya di halaman 149. Nah, iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan media cetak. Nah, iklan media cetak yang sering kita jumpai adalah surat kabar, majalah, maupun brosur. Yang kedua adalah iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik ini yang biasa kita jumpai adalah radio, televisi, dan internet. Apapun jenis dan media iklan yang digunakan, setiap iklan memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki tema atau topik dan memiliki kata kunci. Kata kunci yang digunakan dalam iklan biasanya berhubungan dengan topik atau tema yang disajikan. Nah, untuk contohnya silakan Ananda lihat gambar iklan berikut. Iklan harus memiliki gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Nah, di dalam iklan tersebut, kata kunci pentingnya air bermakna tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Kemudian iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan di dalam suatu iklan. Baiklah anak-anak ustazah, mari kita jawab pertanyaan mengenai iklan tersebut. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Nah, iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air untuk tubuh kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Nah, jawabannya adalah iklan tersebut ditujukan kepada semua orang. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Jawabannya adalah makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya nak. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Nah, jawabannya adalah kalimatnya sangat sederhana, tetapi pesan yang disampaikannya jelas. Organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali,
dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Masya Allah, begitu sempurna ya ciptaan Allah. Nah, di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama adalah gigi. Nah, gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Nah, lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Yang ketiga ada namanya saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Apa itu pencernaan kimiawi? Nah, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil supaya makanan tersebut mudah diserap oleh tubuh. Hewan pemamah biak memiliki lambung yang terdiri dari 4 bagian. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, Nak. Bagian lambung yang pertama namanya adalah rumen. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, baru makanan masuk ke retikulum atau yang disebut dengan perut jala. Bagian lambung yang kedua ada namanya retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Bagian lambung yang ketiga adalah omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam abomasum. Yang keempat adalah abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya, proses pencernaan pada hewan serangga. Pada hewan serangga, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah masuk ke organ tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, makanan yang disimpan itu masuk lagi ke dalam empedal atau yang disebut dengan lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah makanan dihancurkan, makanan masuk lagi menuju lambung untuk dicerna oleh enzim. Nah, lalu masuk lagi ke usus untuk diserap. Nah, proses pencernaan yang terakhir, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Proses pencernaan pada ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia yang lainnya. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus.
Sistem pencernaan pada kata dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka, yaitu tempat pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada burung serupa dengan serangga, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Yang terakhir, sistem pencernaan pada mamalia yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, urutan dari sistem pencernaan pada manusia adalah yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut pembahasannya ya nak. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Di dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh kita jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di dalam kerongkongan. Kemudian yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung kita. Kemudian yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Selanjutnya, muatan SBDP, yaitu tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Baiklah anak-anak ustazah, sebelumnya pelajaran ini sudah dibahas pada tema sebelumnya ya nak. Kita ulangi kembali perbedaan antara tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, pada lagu tangga nada mayor, ciri-ciri lagunya adalah yang pertama dinyanyikan dengan riang, yang kedua dinyanyikan dengan bersemangat, yang ketiga diawali dan diakhiri nada do. Kemudian ciri-ciri pada lagu tangga nada minor. Yang pertama adalah dinyanyikan dengan hikmat. Yang kedua bersifat sedih dan kurang bersemangat. Yang ketiga diawali dan diakhiri dengan nada la. Berikut ini adalah contoh dari lagu tangga nada mayor. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Next.
next contoh lagu tangga nada minor. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiran-Mu Tuhan. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga Ananda semua bisa memahaminya dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.